Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan, mari kita bantu para dokter yang menangani kasus COVID-19, dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin ada 3 hal saja himbauan dari saya. Yang pertama, jaga kebersihan kesehatan dan hindari bertemu dengan orang lain atau berkumpul dengan beberapa orang supaya tidak menyebabkan bertambahnya penyebaran virus ini. Yang kedua, sebaiknya tetap di rumah saja dengan mengurangi aktivitas yang betul-betul tidak penting. Yang penting-penting saja baru kita melaksanakan aktivitas di luar rumah. Yang terakhir, jaga lingkungan rumah kita dengan menyemprotkan disinfektan ke beberapa tempat lingkungan rumah kita. Cara pembuatan disinfektan banyaklah, kita bisa googling caranya apa saja yang dicampurkan. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan bisa ditangani kalau kita bisa membantu dan tidak membebani dengan menambahkan jumlah pasien COVID-19 ke para dokter yang menangani. Terima kasih. Kali ini saya ingin membawakan kiriman cerita tentang pengalaman pribadinya, yaitu dari Mbak Dini dari Surabaya. Beliau ini ingin menceritakan pengalaman mistisnya pada waktu dia melakukan perjalanan keluar kota karena ada satu kepentingan. Langsung saja ke ceritanya. Pengalaman ini terjadi sekitar tahun 1998. Waktu itu Mbak Dini ingin menghadiri sebuah undangan dari temannya yang akan melangsungkan pernikahan di luar kota, tepatnya di daerah Tulungagung. Karena ini perjalanan yang cukup panjang, makanya Mbak Dini ini pagi-pagi sudah bersiap-siap untuk berangkat ke terminal naik bis umum ya. Sekitar pukul 5:30 Mbak Dini berangkat naik motor ke terminal, bermaksud supaya kalau berangkat pagi sampai sana kan gak sampai terlalu siang atau terlalu sore, karena acaranya siang memangnya. Makanya dia naik motor berangkat 5:30 dari rumah, sampailah di terminal. Sekitar jam 6 pagi bis sudah siap berangkat ke arah Tulungagung. Akhirnya naiklah bis itu, dan tidak lupa motornya tadi dititipkan di terminal itu. Dan seperti biasa naik bis pada umumnya, karena hari itu kan kebetulan hari libur ya, makanya penumpang bis ya cukup ramai. Sambil menikmati perjalanan sampailah di Tulungagung. Begitu sampai terminal langsung naik angkutan umum sesuai tujuan alamat yang diberikan oleh sahabatnya tadi. Sampailah dia di tempat sahabatnya tadi sekitar jam 11-an. Nah kebetulan acaranya itu kan jam 12-an ya, jadi masih ada waktu lah, space untuk merias atau apa. Kebetulan memang sahabatnya itu minta bahwa dia nanti ikut jadi salah satu panitianya. Makanya begitu sampai di sana dia langsung dirias dan memakai seragam yang diberikan. Kan biasanya pakai seragam ya, panitia itu penerima tamu dan jaga apalah. Dan kebetulan bapaknya sahabat ini kan seperti orang tua sih, karena sudah kenal sudah lama dan sudah dekat sekali, jadi seperti anaknya sendiri gitu loh. Sama bapaknya sahabat ini disuruh jaga buku tamu, jadi dia harus berada di depan untuk jaga buku tamu tersebut. Dan alhamdulillah acaranya berjalan cukup lancar ya.
tamu-tamu juga banyak yang berdatangan. Makanya dia juga ikut senang bahwa acara pernikahan sahabatnya itu berlangsung sukses, dan dia memang mengikuti prosesi dari awal sampai akhir karena jadikan panitia, makanya dia kan sampai selesai acara, bahkan sampai tamu-tamu habis dia menunggui di acara sahabatnya itu. Setelah acaranya selesai, bersiap-siaplah dia untuk membersihkan diri, ganti pakaian yang tadi, dan bercengkerama karena kebetulan ketemunya kan setelah selesai acara, dia baru bisa ngobrol. Dan kebetulan memang suami istri itu memang sahabatnya dua-duanya, makanya dia akrab sekali. Selesai acara ngobrol-ngobrol lah sama keluarga besarnya sahabatnya tersebut. Akhirnya ngobrol-ngobrol nggak terasa waktunya sudah malam. Karena ya itu acaranya memang cukup lama, karena kebetulan orang tua dari sahabatnya Dini kan orang yang cukup terpandang di sana. Ya dia seorang petinggi lah, salah satu petinggi di sana, makanya tamunya banyak sekali. Jadi acaranya berlangsung jadi cukup lama sekali. Tanpa disadari ternyata jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Karena Dini ini besok ada acara dan dia harus ada hadir di acara tersebut. Makanya Dini bergegas untuk pamitan, memutuskan untuk pulang malam itu juga. Karena apa? Besok memang ada rapat di kantor yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya mau nggak mau dia harus kembali ke Surabaya. Dan sebenarnya orang tua bapak dan ibunya sahabat saya ini melarang, masih khawatir gitu loh. Apalagi malam-malam gini seorang cewek mau pulang kan ya memang perlu dikhawatirkan. Begitu juga kedua mempelai, ya mengkhawatirkan. Dini ini sahabatnya cewek malam-malam begini mau pulang ke Surabaya. Sempat dilarang, jadi kenapa besok pagi aja, pagi-pagi bahkan pagi-pagi aja. Kenapa kok malam-malam gini maksa pulang? Dan di sini menyampaikan nggak bisa, besok itu harus meeting di kantor dan ini dia harus hadir karena ya memang mungkin salah satu tim yang penting untuk rapat itu. Ya dengan rasa kekhawatiran itu ya sudah mereka nggak bisa menahan Dini, dan Dini pun juga memaksa, ya akhirnya diantarkanlah Dini, ya diantarkanlah sampai terminal. Akhirnya sama mempelai ini diantarkanlah sampai terminal. Sampai terminal ya sepi, namanya malam hari ya, apalagi terminal di luar kota, bahkan orang lalu lalang pun nggak kelihatan. Bahkan lampu terminal pun sudah dimatikan. Kenapa? Kalau sudah malam gitu mungkin bis kan nggak masuk ke terminal, dia hanya lewat aja di depannya. Makanya sepi sekali terminal pada waktu itu. Sambil menunggu bis yang datang, sahabatnya Dini tadi sempat juga menyampaikan lagi, sudahlah Dini, besok aja pulangnya, sudah nggak ada bis lagi malam-malam segini, apalagi ini sudah hampir jam 1. Dan Dini tetap bersikukuh gitu, bersikuku, bentar jam 1 nanti mungkin aja ada bis yang arah Surabaya, karena ini kalau luar kota dari mana aja mungkin aja kan lewat mau ke Surabaya. Dan memang nggak lama setelah itu sekitar jam 1-an datanglah bis melewati situ dan berhenti di depan terminal itu. Segeralah Dini bergegas keluar dari mobil dan diikuti sama temannya tadi. Diikuti, diantarkannya sambil berjabat tangan. Cepat Dini menyampaikan, Mas, doakan saya ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim, kata Dini sambil dia bergegas menuju ke arah bis. Dan sahabatnya tadi
melihat Dini dengan wajah cemas ya, cemas dan khawatir gitu loh. Karena gimana pun juga ini kan sudah malam hari, perempuan lagi sendirian mau ke Surabaya naik bis umum. Ya tapi karena nggak bisa dicegah ya, temannya ini ya sudah eh, menyerahkan aja sama Dini, dan dengan wajah cemas dia memperhatikan Dini. Akhirnya masuklah Dini ke bis yang dituju tersebut. Begitu masuk ke bis, ya bis pada umumnya tidak ya, cuma penumpangnya di dalam bis sedikit sekali, cuma 3 orang termasuk Dini. Jadi kelihatan kan berarti bis itu kosong, kursi-kursinya itu. Jadi satu penumpang ada laki yang sudah gak tua ya, duduk di baris paling depan dekat pintu. Sedangkan yang satunya lagi seperti anak muda lah, seperti mahasiswa laki-laki gitu ya, duduk di baris ketiga belakang laki tua itu. Sedangkan Dini duduk tepat di belakang sopir. Dan di samping kursi biasa ada kernetnya, dari kernet bis tersebut. Karena malam hari ya mungkin ya semua penumpang di situ hanya diem saja. Jadi tidak ada percakapan karena memang selain penumpangnya kan sedikit ya, cuma 3 orang termasuk Dini ya. Jadi nggak ada percakapan sama sekali di situ. Karena mungkin memang karena sudah malam, ya sudah. Batin Dini ya cukuplah duduk diem aja. Karena memang kan malam hari ya. Akhirnya Dini duduk sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung tidur ya karena capek kan. Habis seharian mulai pagi dia berangkat sampai Tulungagung, siang hari acara sampai malam, ya otomatis Dini sendiri ya kecapean. Ya dia duduk sambil merangkul tasnya yang dia bawa ya, termasuk baju-baju yang dipakai salin tadi. Karena kecapean itu Dini sempat sampai tertidur pulas. Ya suasana yang cukup mempengaruhi Dini, suasana sepi karena penumpang sedikit dan tidak ada percakapan, dan Dini kecapean, ya sudah di kursi ngantuk, tertidurlah Dini. Dalam hati Dini, karena perjalanan cukup jauh ya, lebih kurang kalau normal ya sekitar 4 jam lah. Dan perkiraan sampai Surabaya ya sekitar jam 5 pagi. Kan ini jam 1-an ya. Lebih kurang lah jam 5 pagi sampai Surabaya. Karena kecapean dan tertidur, tiba-tiba Dini terbangun oleh suara speaker terminal. Kan biasa kalau pagi terminal Surabaya kan ramai. Suara terminal yang mengarahkan jurusan kemana. Dini sempat terbangun. Begitu terbangun, Dini bingung gitu. Kok bisnya nggak berhenti di tempat pemberhentian bis di terminal? Karena biasanya kalau luar kota kan mesti bisnya ada penumpang kan di dalam terminal. Dan dia heran, begitu bangun kok bisnya ada di belakang ya, ada di belakang terminal. Dan pintu bis juga sudah terbuka. Dini heran. Karena apa? Dini merasa dia juga belum bayar bis itu. Sedangkan sopir sama kernetnya sudah nggak ada dan penumpang lain juga nggak ada, cuma hanya Dini sendiri di dalam bis itu. Akhirnya toleh nyari mau membayar maksudnya ya. Nggak kelihatan, ya sudah. Akhirnya Dini turun menuju pintu keluar dan langsung ke tempat penitipan sepedanya. Karena bangun tidur ya kan rasanya masih capek kan masih ada. Makanya dia langsung ambil motor langsung pulang. Sampai di rumah kan kondisi masih gelap, anggapan Dini kan antara mungkin malam lebih cepat ya anggapnya jam 4:30 jam, kondisi masih gelap. Sampai di rumah ketuk-ketuk pintu. Tapi Dini kaget. Loh, kok yang buka pintu
Omnya ternyata buka pintu sambil marahin, kamu dari mana aja malam-malam gini, kok baru pulang gitu loh. Karena ternyata menunjukkan pukul 2 waktu itu. Sebab omnya memarahi, dari mana aja kamu jam 2 baru sampai pulang ini. Dengan cueknya Dini menjawab karena kecapean ya. Dari Tulungagung om katanya. Sempat omnya kembali bertanya, loh kamu lo dari Tulungagung jam berapa? Jam sampai di sini jam 2 sampai sini itu loh. Ini jam 2 loh katanya gitu. Begitu mendengar yang disampaikan omnya tadi, jam 2, Dini sempat bingung. Bagaimana mungkin? Tadi aku berangkat sekitar jam 1-an dari Tulungagung naik bis. Kok sampai rumah pukul 2? Masa dari dari terminal dari Tulungagung ke Surabaya cuma nggak sampai 1 jam. Sedangkan perjalanan dari terminal ke rumah itu kan lebih kurang memakan waktu 30 menit. Masa perjalanan dari Tulungagung ke terminal Surabaya cuma 30 menit? Bahkan mungkin nggak sampai setengah jam. Dengan nada bingung itu omku sempat bertanya, loh kamu dari Tulungagung tadi jam berapa katamu? Ya sambil bingung aku jawab, aku tadi jam 1 naik bis dari Tulungagung. Omku heran, serius? Jam 1 dari Tulungagung sekarang jam 2 sudah sampai rumah. Berarti kamu semalam naik bis setan kata omku. Untung kamu nggak di turun di jurang atau di kuburan kata omku, agak sedikit ngeledak dan agak sedikit menakut-nakuti gitu loh. Begitu mendengar omku berkata seperti itu, seketika rasanya keringat dingin keluar dari tubuh sini dan merinding rasanya. Sambil berdoa Dini sempat memohon sama Tuhan, ya Allah, terima kasih telah Engkau selamatkan aku ya Allah. Dan itu menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Dini. Wallahu a'lam. Sebenarnya tadi Dini itu naik bis atau tidak, yang pasti bahwa jelas-jelas Dini keluar dari rumah sahabatnya tadi sekitar jam 12-an dan diantar sampai terminal. Itu jelas-jelas Dini melihat jam, menunggu bis sampai jam 1 dapat bis. Dia langsung naik bis sampai di terminal sekitar berarti setengah 2 bahkan kurang, dan di rumah sampai di rumah jam 2-an. Nggak tahu naik bis apa tadi Dini, yang pasti dia sudah sampai di rumah. Dan keesokan harinya Dini tidak bisa melupakan itu, dan nggak Dini, setiap orang pasti sulit untuk melupakan hal itu. Itu tadi pengalaman dari kiriman Mbak Dini. Wallahu a'lam ya. Yang terjadi ternyata juga terjadi. Kalau dibilang nggak percaya, ternyata itulah realitanya. Itu tadi cerita dari Mbak Dini. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar Dongeng Tengah Malam, bisa dijadikan pelajaran. Jadi semua cerita-cerita ini kita ambil hikmahnya. Mbak Dini mungkin ditolong oleh Tuhan karena doa-doa yang tidak pernah lupa dia ucapkan, walaupun hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itulah doa baik untuk perjalanan hidup bagi semua orang. Terima kasih pengalaman dari Mbak Dini yang sudah disampaikan, dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.